Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin, Allahumma amin. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menyadarkan kita bahwa kita ini butuh sekali dengan ridhonya, kita butuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita salat, kemudian kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu istiqamahkan kita sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Baik Pak, para hadirin, Bapak-bapak sekalian yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membahas karakter ahli ya. Tepatnya kita bahas fikih. Baik, kita sampai ke bab al-ghusl. Bab tentang mandi. Bab tentang apa? Tentang mandi. Tentang mandi di sini artinya mandi junub gitu ya, atau mandi besar. Nah, ini harus kita pahami hadirin. Jangan sampai kita sebagai muslim tidak paham fikih mandi. Jadi jangan kita bahas yang besar-besar dulu. Bahas masalah mandi saja ya. Maka kita bahas dulu ya masalah mandi, masalah ringan ini penting. Apalagi kita ini ya berkeluarga ya, ini bahkan harus. Yang belum keluarga pun sebetulnya harus. Kenapa? Karena dia baligh dan tidak menutup kemungkinan dia melakukan atau terjadi padanya hal yang menyebabkan harus mandi. Nah, kalau seandainya nggak paham, ini bisa berbahaya karena kaitannya dengan sholat ya, ada kaitan dengan sholat. Kita tahu sholat itu rukun Islam. Yang kedua, sholat adalah tiang agama, dan sholat ini tidak sah apabila tanpa taharah. Nah, terkait dengan mandi besar, ini ada kaitannya dengan tahar, karena ya memang tahar. Jadi jangan sampai tidak paham. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja tanpa panjang lebar. Ghusl itu apa? Ya, ghusl itu apa? Ghusl itu bahasa Arab intinya. Ghusl bahasa Arab yang kalau ditranslate ke bahasa kita adalah mandi gitu ya. Adalah apa? Adalah mandi. Yaitu mencuci seluruh tubuh. Mencuci apa? Atau membasuh seluruh tubuh, itu mandi gitu ya. Ini secara bahasa. Namun yang perlu kita pahami adalah yang secara syariat. Yang secara syariat. Baik, apa yang dimaksud dengan mandi junub atau mandi besar menurut syariat? Di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fadail Kitab wa Sunnah, dikatakan bahwa mandi adalah isti'malu ma'in tahur fi jami'il badan ala sifatin makhsusah ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu. Mandi junub atau mandi besar adalah menggunakan air yang suci di seluruh tubuh atau seluruh badan dengan cara yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini salah satu definisi mandi junub ya, yang disampaikan oleh para ulama, yaitu isti'malu ma'in tahur fi jami'il badan, menggunakan air suci di seluruh badan. Jadi kena semua. Dan ingat,
dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi niatnya itu untuk beribadah. Dorongan melakukannya itu adalah sadar bahwa dia dalam keadaan berhadas, ya. Dia dalam keadaan apa? Berhadas. Dan dengannya dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan antara mandi adat, ya, mandi biasa dengan mandi junub. Kalau mandi adat, mandi biasa, ya udah kita mandi karena panas, gerah atau kotor badan kita mandi. Bedanya kalau junub, dorongan kita mandi, ya, pendorong kita mandi adalah kesadaran kita bahwa kita ini sedang berhadas. Sedang apa? Berhadas. Itu bedanya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bisa saja seseorang dia mandi, dia junub, dia mandi, bisa saja belum sah atau tidak dinyatakan hilang hadasnya. Kenapa? Karena di hatinya atau karena dia lupa mungkin. Dia lupa. Dorongan dia untuk mandi itu bukan karena dia ingat, dia sadar gitu dalam keadaan hadas. Meskipun seseorang mandi, maka tidak apa? Tidak sah, tidak terangkat hadasnya. Contoh, ada orang dia junub, habis tempur dengan istrinya, contohnya di pagi hari, ya di waktu-waktu duha lah. Kemudian dia pun beraktivitas. Dia beraktivitas, mungkin dia ke kali lah, contohnya ke sungai gitu ya. Seru nih. Karena apa? Karena serunya gitu, karena dia sangat senangnya, akhirnya nyemplung aja dia. Dia lupa bahwa dia ini dalam keadaan junub. Dia lupa, pokoknya dia nyemplung karena seru aja gitu, karena dingin. Karena bagus, enak gitu ya. Bagus tempatnya. Dia mandi, terus dia bangkit. Atau dia keluar. Dalam keadaan tadi dia lupa. Nggak ada niat di hatinya. Nggak ada dorongan. Mandi karena apa? Nggak ada kesadaran bahwa dia itu junub. Maka para ulama mengatakan belum hilang hadasnya. Jadi hadas sebesar itu betul harus membasuh seluruh tubuh dengan air, tapi dorongannya adalah apa tadi, Pak? Kesadaran bahwa dia sedang berhadas. Ini yang membedakan. Dan itulah yang dimaksud dengan niat mandi junub. Niat mandi apa? Mandi junub. Baik. Jadi itu yang membedakan antara mandi biasa, mandi adat gitu ya. Mandi kebiasaan sama mandi junub. Dan tidak ada ya dalil, tidak ada riwayat satupun dari Nabi maupun dari sahabat terkait dengan doa khusus atau bacaan khusus ya. Bacaan niat itu tidak ada. Sehingga seperti tadi, kita mandinya itu dalam keadaan apa? Atau dorongannya adalah kesadaran kita ingat dalam keadaan berhadas. Maka itu yang dimaksud dengan berniat untuk mandi. Baik. Oke, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa hukum mandi besar atau mandi junub ini? Hukumnya adalah wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Hukumnya wajib apabila terdapat sebab yang mewajibkan. Hukumnya wajib apabila ada sebab yang mewajibkan. Nanti kita akan bahas ya apa aja yang mewajibkan seseorang untuk mandi gitu ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka fattahharu. Bersucilah, artinya mandi di sini. Artinya mandi. Ya, jadi jelas hukumnya wajib apabila apa tadi, Pak? Terdapat sebab yang mengharuskan atau mewajibkan. Baik, sekarang kita bahas apa aja yang mengharuskan, yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Pertama, Pak. Pertama, di sini disebutkan khurujul mani.
Khurujul mani min makhrajihi wa yushtaratu an yakuna dafqan bil ladzatin min dzakarin aw untha. Keluarnya air mani. Keluarnya apa? Air mani. Dan ini tidak boleh malu ya. Kita dalam rangka belajar tidak masalah. Tidak masalah menggunakan ya semacam tadi ya, mani dan yang semacamnya, berhubungan intim. Tidak masalah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Sehingga jangan sampai nanti ada orang, Ustaznya ngomong saru ini. Enggak. Karena ini dalam rangka apa? Dalam rangka belajar. Dan biasa. Nanti kalau seandainya kita bahas tentang fikih nikah, ada fikih fikih hubungan intim, itu lebih buat puyeng lagi. Terutama bagi bujangan gitu ya. Ya bagi yang enggak bujangan juga ya puyeng juga nih, karena jauh ya. Apalagi yang udah sebulan setengah gitu ya. Sebulan. Nah, di situ ada ya bahasa-bahasa yang vulgar gitu ya. Ya enggak masalah dalam rangka apa? Dalam rangka belajar, bukan aib. Jadi ini Pak, yang pertama keluarnya apa tadi? Air mani. Tapi keluarnya tidak sembarang keluar. Para ulama mensyaratkan keluarnya itu wa yushtaratu an yakuna dafqan bil ladzah. Keluarnya itu harus dengan dafqan, muncrat, dan diiringi ladzah, yaitu nikmat. Ini yang menyebabkan seseorang, atau inilah keluarnya air mani yang mengharuskan mandi. Karena ada sebagian orang yang dia keluar air maninya, tapi tidak dafqan bil ladzah. Saya pernah ditanya, ini sebagai contoh ya, sekaligus sebagai contoh. Saat saya sudah mandi junub. Saya sudah mandi apa? Mandi junub. Kemudian setelah selesai mandi, jadi masih ada sisa-sisa di pipanya gitu. Di pipanya atau di saluran itunya. Terus gimana? Kan keluar tuh mani, Pak. Di salurannya itu masih ada tersisa. Terus gimana dong? Maka kita katakan tidak mengharuskan mandi lagi. Oke, itu keluar. Tapi itu tidak dengan dafqon. Muncrat. Dafqon itu muncrat. Billadha, dan diiring dengan nikmat. Nah ini. Jadi harus dafqon billadha. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis bahwa Nabi yang mulia SAW, beliau pernah berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Idza fadakhtal ma faghtasil." Hadisnya sahih dari Imam Abu Daud. Apabila engkau memuncratkan air, maka mandi. Memuncratkan air maka maka mandi. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, apabila tidak muncrat maka tidak harus mandi. Demikianlah yang disimpulkan oleh para ulama kita. Tapi ingat Pak, ini kalau seandainya terjaga ya. Terjaga. Apa artinya terjaga? Tidak tidur. Nah, kalau seseorang keluarnya pas tidur, artinya mimpi dia. Sekalipun ada rasa nikmat, kroso nikmat itu, maka sekalipun tidak terasa, sekalipun tidak terasa nikmat, tidak terasa muncrat, maka harus mandi tetap. Ini pengecualian. Jadi kalau terjaga tadi harus muncrat dan diiringi nikmat. Nah, kalau tidur itu enggak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Dalilnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Lalu dia bertanya, "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat?" Apakah seorang wanita dia harus mandi apabila dia mimpi basah? Apa kata Rasul? "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia ngelihat air. Kalau dia ngelihat ngelihat air. Jadi dalam keadaan tidur, mau dia ngerasa nikmat enggak nikmat, pokoknya asal dia melihat ada bekas keluar, artinya ada asarnya gitu ya, berjejak mani, maka mandi. Harus mandi.
Bisa dipahami, Pak? Harus dengan muncrat dan nikmat itu kalau kondisinya apa? Terjaga, tidak tidur gitu ya. Nah, kalau tidur mau kerasa enak kah, enggak kah, muncrat kah, mau enggak muncrat kah, tetap harus mandi. Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, yang mengharuskan mandi adalah taghibu hasyafatidz dzakar kulliha au qadruha fil farj. Hilangnya hasyafah dzakar di dalam kemaluan. Hasyafah itu kepala ya, Pak. Kepala dzakar. Kepala apa? Dzakar. Ke dalam kemaluan wanita, wa in lam yahsul inzalun bila hail. Meskipun tidak sampai keluar. Artinya selama masuk pokoknya. Selama masuk meskipun nggak keluar terkena kewajiban mandi. Bahkan dalam riwayat lain menyentuh, Pak, bukan hanya masuk, bukan sampai masuk, menyentuh saja tanpa ada pembatas. Menyentuh. Idza massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu kata Nabi. Apabila kemaluan sudah menyentuh kemaluan, maksudnya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, bila hail ya tanpa pembatas, faqad wajabal ghuslu, maka sudah terkena kewajiban mandi. Jadi bisa dipahami, Pak ya. Ada kedua kondisi. Pertama, menempel, sekedar menempel tanpa ada penghalang ya. Maka apa? Tetap terkena kewajiban mandi. Tapi sekarang kalau seandainya ada orang yang bertanya, kalau pakai kondom gimana? Kan penghalang dia kan. Maka pakai dalil yang tadi, apabila masuk. Apabila masuk. Dalam hadis lain, idza ghabal khitanul khitan, apabila udah tenggelam bahasanya lah. Udah enggak kelihatan si khitan ke dalam khitan, maka faqad wajabal ghusl. Karena ada sebagian orang ketika disampaikan hadis apabila menyentuh, ya sudah menyentuh kemaluan dengan kemaluan, maka terkena kewajiban mandi. Oh, berarti kata mereka kalau enggak menyentuh, contoh pakai kondom tadi, enggak harus mandi dong. Maka kita sanggah dengan dalil idza ghaba. Apabila sudah hilang, artinya tenggelam kemaluan di dalam kemaluan wanita, maka wajib mandi. Terkena kewajiban mandi gitu. Bisa dipahami, Pak ya? Baik. Meskipun enggak sampai keluar. Meskipun enggak sampai keluar, karena dalilnya jelas tadi ya, sekedar nempel aja udah terkena kewajiban mandi kata Nabi. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kata Nabi SAW, apabila seseorang sudah berada baina syu'abihal arba, sudah berada di antara 4 anggota tubuh, maksudnya sudah di atas perempuan gitu ya. Kemudian dia begitu, maka sudah terkena kewajiban mandi. In lam yunzil kata Nabi, meskipun tidak sampai keluar. Mungkin capek, qadarullah ya. Pas itu kemudian capek, udah nanti aja lanjut besok nih. Gimana? Tetap kena kewajiban mandi. Terkena kewajiban mandi. Baik, kita lanjut ke berikutnya, Pak. Yang mengharuskan mandi, mewajibkan mandi adalah Islamul kafir wala murtaddan. Masuk Islam, ya, orang kafir masuk ke dalam Islam meskipun dia murtad. Maksudnya kafirnya karena murtad. Ada orang Islam murtad terus masuk lagi, maka terkena kewajiban mandi. Sama. Kenapa? Karena di sini disebutkan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaqtasil. Karena Nabi memerintahkan Qais bin Asim untuk mandi ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dan hukum asal perintah itu wajib. Dan hukum untuk satu orang
maka itu juga hukum untuk seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Taib, sehingga yang sahih wajib mandi. Orang baru masuk Islam. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah ya. Namun pendapat yang terkuat adalah wajib. Taib. Kemudian berikutnya yang keempat ya. Yang mengharuskan seorang mandi adalah inqita'ud damil haid wan nifas. Terputusnya darah haid dan nifas. Jadi kalau istri sedang haid, selesai haid, udah berhenti darahnya, maka dia terkena kewajiban mandi. Terkena kewajiban mandi. Begitu juga yang sudah terputus darah nifasnya. Jadi jangan digasak dulu, Pak. Jadi istri harus mandi dulu, baru setelah itu silahkan digauli. Karena Allah mensyaratkan faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah bersuci, maka baru datangi. Karena ada sebagian orang kan udah saking ngebetnya, udah berhenti sih darah haidnya. Belum sempat mandi, langsung digas. Maka ini tidak boleh. Terlarang. Maka ini apa? Terlarang. Berdosa ya. Ini harus tunggu mandi dulu. Setelah itu baru. Ini yang keempat apa Pak? Yang keempat tadi Pak? Terputusnya atau berhentinya darah haid dan nifas. Kemudian yang kelima adalah al-maut. Mati atau meninggal. Jadi ini salah satu penyebab seseorang harus mandi lah. Kalau ini bukan suruh mandi sendiri ya. Dimandikan. Tapi ingat Pak, saya ingatkan ini, kita memandikan jenazah itu bukan untuk menghilangkan hadasnya, bukan. Karena sebagian orang ketika sudah diwudukan, sudah dimandikan, kemudian dikafani, terus ada saudaranya yang mau mencium. Oke, kita nggak pungkiri. Sebagian ulama menyatakan bahwa wanita bersentuhan dengan laki-laki itu membatalkan wudhu. Kita sudah pernah bahas ya. Meskipun yang sahih tidak. Tapi kita cerita inilah tentang kejadian yang pernah terjadi atau sering terjadi. Ada keluarganya mau mencium nih, terakhir kali deh. Dan ini boleh nggak masalah. Nah sebagian orang, stop. Udah kami wudukan ini, nanti batal wudunya. Nanti apa? Batal wudunya. Atau qadarullah si jenazah ini keluar sesuatu dari duburnya. Waduh, piye dimandikan malah keluar hadas. Enggak. Jadi kita memandikan mayat itu bukan karena bukan untuk menghilangkan hadasnya. Kenapa kita memandikan mayat? Karena Allah nyuruh kita memandikan si mayat itu. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita. Jadi dia dimandikan. Itu pun kalau bisa dimandikan. Emang ada yang nggak bisa dimandikan? Ada. Contoh dia kebakar. Kalau dimandikan merotol semua Pak. Maka ditayamumkan. Kalau memang tidak bisa dimandikan karena bisa nanti kacau gitu ya. Atau rusak tubuhnya, ya udah ditayamumkan saja. Atau mungkin dia tenggelam, kan ada orang meninggal tenggelam berhari-hari Pak. Itu kulitnya, dagingnya pada ngelontok sendiri. Kalau dimandikan, ya buyar. Pernah ngeliat ikan Pak, yang udah lama ngambang itu kan pada rontok sendiri nih. Maka sudah ditayamumkan saja, nggak usah dimandikan. Ditayamumkan saja. Ini kalau bisa apa dimandikan, kalau tidak memungkinkan maka ditayamumkan ya. Contoh lain apa yang nggak bisa dimandikan? Orang bunuh diri loncat dari tower. Wah, udah berantakan kemana-mana. Ya gimana nih? Ya sudah.
Ya, qadarullah ya. Habis ya amburadul, kumpulin bakal plastik diikat, ya, ya sudah. Dimandikan nggak bisa, ditayamumin, gimana ditayamumin? Ya kalau memang masih bisa dikumpulin terus di ini kan oke lah tayamumin saya. Nanti lihat kondisi ya, lihat kondisi. Makanya saya pengen ya ketika nanti saya yang bahas tentang fikih jenazah, kita bahas secara detail ya, secara detail kondisi-kondisi kita jelaskan. Baik, jadi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang menyebabkan seseorang mandi besar. Baik, sekarang tata cara mandi gimana tata caranya? Saya ringkas saja Pak, jadi ada dua. Mandi besar ini ada dua caranya. Ada yang sekedar sah saja, sekedar cukup alias sah. Ada yang kamil, ada yang mujzi, ada yang kamil. Kalau yang sekedar sah saja adalah kita niat, kita berniat, kemudian apa? Kita banjur atau kita guyur seluruh tubuh kita dengan air. Dan yang saya maksud niat di sini adalah tadi, dorongan kita untuk mandi adalah kesadaran. Ingat bahwa kita ini sedang berhadas. Ada orang bangun tidur masih agak gimana gitu ya. Ini mungkin pas lagi cuti. Oh iya ingat, oh semalam habis main. Wah iya habis main harus mandi. Akhirnya dia kamar mandi. Nah, dia ke kamar mandi sadar bahwa dia hadas. Dia mandi. Ngapain? Ya karena dia hadas. Maka itu yang kita maksud. Kemudian dia basuh seluruh tubuh. Maka sudah. Sekedar basuh aja. Atau kalau sampean punya kolam renang di rumah, ingat, oh iya hadas nih tadi malam main gitu ya. Langsung, udah nyemplung, biur, langsung keluar lagi, udah selesai. Itu yang mandi sekedar cukup atau sah. Niat, terus membasuh seluruh tubuh dengan air. Ada yang kedua, yaitu yang kamil, yang sempurna. Yang sempurna itu Pak, ya di sini disebutkan di hadisnya, agak panjang. Jadi dimulai dari cuci tangan. Ini yang saya contohkan ya, cuci tangan. Kemudian cuci kemaluan. Kemudian wudhu. Cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian apa? Wudhu. Seperti wudhu sholat. Seperti wudhu kita untuk sholat, kita wudhu. Kemudian setelah itu, baru kita siramkan air ke seluruh tubuh kita. Ya, ke seluruh tubuh kita. Jadi bedanya cuma itu aja. Ada cuci tangannya, cuci kemaluannya, wudhu, kemudian dibasuh. Ya, kepala dulu. Ya. Kemudian setelah itu seluruh tubuh. Insya Allah udah bisa lah Pak. Ya, kalau nggak mau repot atau buru-buru gitu ya, ya udah aja tadi. Ingat, oh iya ini tadi malam junub langsung mandi, buru-buru, pakai anduk, kemudian pakai sholat langsung. Oke, ini bermanfaat. Yang mujzi ini yang sekedar cukup ini bermanfaat ketika lagi buru-buru. Karena di sebagian tempat itu kan cepat ya komatnya. Orang dipanggil terus ditinggalin. Atau dipanggil bentar, ini padahal subuh. Ya kalau di kampung mah, kalau di kita kan buru-buru Pak ya karena mau kerja ya. Lagi pula kan jarang junub kan, kecuali mimpi ya kan, mimpi jarang-jarang juga. Oke. Ini di rumah, di kampung. Kadang-kadang aduh, mereka nggak mikirin gitu, terutama yang muda-muda gitu kan. Adzan udah kepotong adzan waktunya terus langsung 5 menit komat. Nggak kejadian. Maka bermanfaat ini. Udah, kita ingat kita junub langsung kita kamar mandi aja buru-buru. Selesai pakai apa? Pakai anduk terus pakai pakaian langsung berangkat sholat. Baik, apakah harus wudhu dulu? Apakah wudhu lagi? Pertanyaannya gini, misal kalau seandainya tidak wudhu, kayak tadi mandi apa? Mandi yang sekedar sah, kan tidak wudhu.
Apakah setelah mandi ketika kita hendak sholat kita wudhu lagi? Jawabannya tidak. Tidak perlu. Jawabannya tidak apa? Tidak perlu. Kenapa? Karena wudhu itu hadas kecil, Pak. Menghilangkan hadas kecil. Buang angin itu hadas kecil, buang air kecil itu ya termasuk hadas kecil itu ya, ringan, mukhaffafah. Ketika kita mandi, itu kan menghilangkan hadas besar. Jadi yang kecil pun ngikut gitu. Yang kecil pun ngikut. Jadi nggak perlu. Bahkan sebagian ulama mengategorikan itu termasuk berlebihan. Kategori berlebihan. Ngapain? Saya kuatkan lagi dengan hadis ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, ini di kitab Sunan Abu Daud ya. Saya kuatkan. Hadisnya sahih. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil wa yusalli rak'atain wa salatal ghada wa la urahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub. Kemudian beliau salat 2 rakaat, salat sunnah qabliyah subuh. Dan beliau salat subuh. Wala urahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl, dan tidak didapati ya beliau wudu lagi setelah mandi. Hadisnya sahih dari Bunda Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi nggak perlu, langsung aja berangkat mandi, pakai anduk, pakai baju, langsung berangkat sholat. Tidak perlu wudu lagi. Ini untuk mandi besar, ya Pak ya. Saya pernah ditanya juga, kalau nggak mandi besar, ya nggak boleh, harus wudu. Harus wudu. Udah saya niatkan mandi besar aja lah. Nggak boleh, karena nggak ada sebabnya. Jangan ngawur, ini ibadah, jangan jangan mengada-ngada, itu ya. Jadi nggak perlu wudu lagi. Kalau seandainya sudah mandi besar. Baik Pak, sekarang saya contohkan. Kalau ada orang sholat, dia lupa mandi. Dia sholat nih, Allahu Akbar, dia dapat 2 rakaat, jadi makmum lah, jadi makmum. Terus dia ingat bahwa dia semalam habis tempur belum mandi, cuman wudu doang. Maka gimana? Kita katakan tidak sah salatnya, sehingga dia keluar dari barisan salat, terus dia mandi. Dia mandi, balik lagi, kalau memang masih dapat jamaah alhamdulillah, kalau enggak ya udah dia salat sendiri. Ya, jangan diteruskan. Karena tidak sah. Dia dalam keadaan tidak taharah. Kalau sudah selesai gimana? Ya sama. Makmum contohnya, dia udah selesai. Oh iya, astagfirullah saya belum mandi. Maka apa? Dia harus ulang sholatnya. Dia mandi dulu. Terus dia ulang sholatnya. Nah ini pernah kejadian, Rasulullah SAW pernah di subuh ya. Beliau udah mau takbir Pak. Disebutkan dalam hadis sahih. Di Abu Dawud juga ada. Imam Bukhari juga ada. Beliau udah mau takbir. Terus beliau ingat, beliau belum mandi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, maka anak kalian diam dulu di sini, diam di tempat. Kemudian Nabi SAW beliau pulang, kemudian beliau mandi. Jadi sahabat nungguin. Sahabat apa? Nungguin. Kemudian beliau sudah mandi, beliau balik lagi, dan para sahabat mengatakan kami melihat air ya menetes dari rambut Nabi SAW. Ya habis mandi gitu ya. Sehingga ya tidak boleh kalau seandainya langsung sholat ya. Kalau imam di sini ya, lutweh gantiin qadarullah kan ya. Lupa mimpi ya contoh aja nih. Contoh. Atau di mana gitu ya. Nah pertanyaannya, ini menarik nih. Kalau imam yang lupa, ya Pak, pas lagi sholat,
Kalau lagi sholat mah gampang, Pak. Waduh, lupa yang nggak usah ngomong lupa gitu ya. Lupa gitu ya. Ya udah dia pergi aja. Nanti yang di belakang maju. Dia pergi mandi gitu ya. Gampang. Nah, kalau seandainya ini pertanyaannya, sudah selesai sholat, sudah selesai sholat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, oh iya ya tadi junub belum mandi. Belum apa? Belum mandi. Gimana, Pak? Nah. Oke, saya bawakan riwayat ya. Coba riwayat. Atau saya simpulkan dulu aja deh. Saya simpulkan. Untuk si imam wajib ulang. Ya dia harus mandi dulu. Wajib ulang. Untuk makmum asal mereka tidak tahu, asal mereka tidak apa? Tidak tahu bahwa si imam junub, maka sholat mereka sah. Sholat mereka apa? Sah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dan orang tidak dihukum karena tidak tahu. Baik. Nah, si imam apakah dia harus memberitahu? Tidak harus. Tidak harus. Kalau dia kasih tahu dikamplengi mungkin ya. Karena mungkin lama. Karena ada sebuah cerita gitu, Pak, ada imam di suatu tempat, dia sholat subuh lama sekali, Pak. Bacaannya panjang. Sampai ada makmum tuh, aduh, ini kok enggak selesai. Lama. Udah lama, pas begitu salam, dia sampaikan ke makmum, kalian ulang lagi. Saya tadi junub, saya tadi nggak tahu Lalu ada yang kesal gitu ya, terus dipukul. Jadi nggak perlu ngasih tahu. Pertama si imam dia nggak berdosa karena dia lupa. Orang lupa nggak berdosa. Dan tidak ada keharusan untuk memberitahu. Dan ini didukung dengan riwayat bahwa sahabat yang mulia Umar pun pernah mengalaminya. Umar, Pak, Khulafaur Rasyidin, yang perkataan dan perbuatan itu bisa menjadi dalil. Ya. Jadi beliau pernah sholat subuh juga. Kejadiannya sholat subuh. Udah selesai sholat, beliau ingat bahwa beliau ternyata belum mandi. Akhirnya beliau mengulangi. Yu'idu sholat. Beliau mengulangi walam a'adu. Sedangkan makmum, para sahabat yang lain tidak mengulangi. Dan Umar enggak disebutkan, dia cerita. Enggak perlu. Begitu juga Utsman pun pernah. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah juga seperti itu. Salat subuh juga kejadiannya. Ibnu Umar pun seperti itu. Saya terlupakan ya. Ali pernah juga enggak ya? Saya terlupakan riwayatnya itu. Yang saya ingat Umar, Utsman dan Ibnu Umar. Anaknya Umar, Abdullah Ibnu Umar. Pernah juga kejadian di salat subuh juga. Terlupakan. Ya, terlupakan. Nah, itu terkait apa? Terkait dengan imam ketika lupa mandi dalam keadaan sudah selesai sholat. Ini nggak perlu bilang-bilang. Nah, kalau seandainya imam bilang, ya ulangi. Ya, karena sekarang Anda tahu. Ya. Makanya tadi nggak usah. Oke, itu terkait mandi, terkait imam ya. Bisa dipahami, Pak? Coba ya. Baik. Apakah seseorang harus langsung mandi ketika dia junub? Jawabannya tidak harus. Ya tadi Nabi SAW beliau pernah junub terus beliau tidur. Jadi jangan sampai kita meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya, karena sebagian masyarakat meyakini, harus segera
Kalau seandainya nggak segera, nanti kalau potong kuku terus rambutnya ada yang copot, nanti begini begitu, nggak ada, itu khurafat. Tidak boleh kita meyakini sesuatu tanpa ada dasar ya. Sesuatu itu bisa mendatangkan begini, mendatangkan begitu, mencelakakan dan semacamnya, kecuali ada dasarnya. Kecuali ada dasarnya. Baik, cuman memang yang afdol segera. Kalau yang afdol, yang utama, naam segera. Kalau memungkinkan, karena ada penghangat contohnya ya di rumah, jadi nggak dingin ya. Ya udah, ya udah. Itu yang lebih utama untuk menghindari kelupaan. Baik, masih semangat Pak? Ya, nggak mungkin, udah nggak semangat gitu. Nggak mungkin jawab gitu ya. Baik, kita lanjut ke mandi yang sunnah. Mandi apa yang sunnah? Kita cepat aja Pak ya. Kalau tadi kan wajib tuh. Sekarang mandi yang sunnah hukumnya, tidak wajib, tapi disunahkan untuk mandi. Yang pertama di sini al-ightisal 'inda kulli jima', mandi setiap kali mau berjima'. Jadi disunahkan mandi setiap kali mau berjima'. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana dzata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam ya beliau menggilir istri-istrinya. Dan beliau mandi di sini, mandi di situ, mandi di istri yang ini, mandi di istri yang itu. Kemudian ada yang bertanya, "Ala taj'alahu wahidan? Ala taj'aluhu wahidan?" Ya Rasulullah, kenapa enggak sekali aja? Apa kata Rasul? Hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih bersih, lebih baik ya dan lebih suci. Bahkan di riwayat yang lain ya ini lebih membuat apa? Membuat fresh gitu ya, lebih segar. Jadi disunahkan. Disunahkan intinya. Kalau ini bagi yang punya istri lebih dari satu dan nggak jauhan lah itu. Kalau nggak punya istri lebih dari satu, cuma satu contohnya, ya mungkin mau ngulang lagi, mau nambah. Ya, udah selesai, terus kurang mau nambah ya disunahkan mandi dulu, disunahkan ya. Kalaupun mau langsung ya monggo terserah. Ini sekedar disunahkan saja, tidak harus. Sedikit faedah Bapak-bapak sekalian, ini faedah poligami ya. Di hadis tadi dijadikan dalil atau dasar oleh sebagian ulama bahwa masalah jima itu enggak harus adil. Masalah jima itu enggak harus apa? Enggak harus adil. Nabi pernah dalam satu malam menggilir istri beliau semuanya, Pak. Dan otomatis di malam itu adalah milik atau malam milik salah satu. Tapi Nabi SAW ke situ ke sini. Sehingga kata para ulama, masalah jima itu nggak mesti adil, nggak mesti sama, ini sekali ya itu sekali, ini dua kali itu dua kali, nggak mesti ya. Jadi boleh nih melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jangan ketahuan ya. Ya Nabi kan nggak bilang-bilang, itu kan jatah salah satu istrinya, ya keluar keluar aja, mau kemana, mau ke sono gitu, pas ke sono belok belok dulu itu. Nah, itu ya silakan yang berani, yang berani. Kalau nggak berani jangan, Pak. Karena apa? Karena ya beda ya, intinya beda. Punya satu sama punya dua atau tiga itu beda ya, beda. Maka harus pinter apa? Pinter menaklukkan wanita, itulah. Ya, tips ya, Mang Gori ya. Kalau mau poligami harus punya skill menaklukkan wanita. Punya skill merayu. Kata-kata manis ya, bisa bagaikan pujangga ya. Sering menggombal. Ah itu.
punya skill itu, punya skill kepemimpinan. Ini kalau seandainya baru satu aja, terus diomelin, udah pusing 7 keliling, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, udah kemerungsung nih kalau kata. Jangan. Soalnya ada yang ngomel lebih dari satu. Ya. Jangan ya. Nanti duduk kayak di pojokan. Karena dimarahin ya. Baik. Jadi setiap kali hendak jima ini sunnah. Kemudian berikutnya adalah mandi untuk Jumatan. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, tidak kita pungkiri. Namun yang sahih atau pendapat yang terkuat adalah sunnah muakkadah. Sunnah ya. Karena ada hadis disebutkan dalam Bulughul Maram dan juga di kitab yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Madghtasala," kata Nabi SAW, "Man tawadda'a fal wudu' afdal." Barang siapa yang berwudu, maka itu sudah cukup. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih bagus, lebih utama. Menunjukkan bahwa mandi tidak wajib ya. Kalau seandainya mandi wajib, mandi untuk Jumatan wajib hukumnya, maka Nabi tidak memberikan pilihan di hadis tersebut. Tidak mengatakan wudu itu cukup ya. Mandi aja gitu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mandi untuk sholat Id. Ini yang ketiga. Kemudian kita cepat aja Pak. Mandi ketika hendak ihram. Ihram Pak, pas umroh, haji ya, disunahkan mandi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memandikan mayat. Disunahkan apa? Untuk mandi. Setelah memandikan mayat. Karena Nabi mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Nasir. Tapi saya ingatkan, jangan ada keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar dari agama kita. Karena sebagian masyarakat, bahkan bukan sebagian, mayoritas, kalau nggak mandi nanti kesambat lah, ke apa lagi. Bahkan bukan hanya yang memandikan, orang yang nggak mandiin aja ngelayat gitu, orang ngelayat, orang nganter, ya harus mandi basah. Mandi basah itu mandi besar sebenarnya Pak. Kalau enggak nanti kesambat, kalau enggak keinget terus dan seterusnya. Kalau enggak nanti bakal begini begitu. Enggak. Yang disunahkan tuh yang memandikan mayat, Pak. Kenapa disunahkan? Karena bisa jadi si mayat ketika dimandikan dia punya penyakit. Nah, kalau sana si yang memandikan enggak mandi bisa terpapar. Itu. Enggak ada keyakinan lain. Sebagian orang sampai motor-motornya Pak ini habis ngelayat ini mayat ini ngantar mayat dimandiin di steam langsung. Mandi basah. Enggak boleh meyakini ya sesuatu mendatangkan musibah, mendatangkan ini itu ya kecuali ada dasarnya dari Al-Qur'an atau dari hadis dan tidak ada. Tapi ada orang enggak mandi terus sakit, ya mungkin kepanasan. Ya lapar terus tubuhnya fisiknya lagi enggak fit terus kepanasan ngurus ya. Bisa jadi. Ya bukan karena itu. Karena kayak gitu Pak, hati-hatilah Pak ya. Sebagian orang kayak gitu keyakinannya. Jadi jangan, nggak boleh. Karena kita dalam berakidah itu nggak boleh sembarangan. Allah tuh nggak mau Pak, kita hidup di atas khayalan tuh nggak mau. Sesuatu yang kosong nggak ada sebetulnya. Makanya yang jelas. Jadi yang memandikan disunahkan untuk mandi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya terkait dengan ada dikit lagi sih ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang junub.
Wallahu taala a'lam bissawab. Waktu kita habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.